soal dan pembahasan Biologi IPA 2013. Kali ini kita akan membahas soal nomor 14 sampai 18. Untuk soal yang nomor 1 sampai 13 sudah ada di soal sebelumnya, di video yang sebelumnya, dan nomor 18, 19 dan seterusnya itu ada di video berikutnya. Oke, kita akan mulai membahas yang nomor 14 ya. Organel X pada gambar berikut memiliki fungsi A. Alat transportasi, B. Sintesis molekul besar, C. Respirasi sel, D. Sekresi dan ekskresi zat, E. Pengendali sintesis protein. Nah, di sini yang ditanyakan adalah organel X. Nah, untuk organel X itu yang bersimbol X pada gambar, itu menunjukkan organel mitokondria yang berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi pada sel dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Jadi nomor 14 itu jawabannya adalah D ya, sekresi dan ekskresi zat. Nomor berikutnya, nomor 15. Siswa melakukan percobaan tentang pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kecambah 1 diletakkan di tempat gelap, sedangkan kecambah 2 diletakkan di tempat terang. Alasan siswa melakukan perlakuan yang berbeda pada percobaan tersebut untuk membuktikan bahwa A. Tempat gelap sangat berpengaruh terhadap tumbuhan, B. Tempat yang terang tidak berpengaruh terhadap tumbuhan, C. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan, D. Air menghambat pertumbuhan kecambah, E. Cahaya maupun air tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, kita lihat lagi ya bahwa percobaan dengan memanfaatkan tumbuhan kecambah itu diletakkan pada tempat terang dan tempat gelap. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Kecambah di tempat terang akan memiliki ukuran yang lebih pendek dari tumbuhan kecambah di tempat gelap. Kecambah di tempat gelap itu akan memiliki ukuran yang lebih pendek dari tumbuhan yang di tempat terang. Nah, hal ini disebabkan tumbuhan kecambah pada tempat gelap mengalami etiolasi. Nah, jadi nomor 15 itu jawaban yang paling tepat itu adalah C ya, karena cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nomor berikutnya nomor 16. Setelah makanan memasuki usus 12 jari, pankreas akan melepaskan natrium bikarbonat sehingga terjadi peristiwa A. Tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin, B. Lemak diemulsikan, C. Penetralan makanan yang dicerna, D. Penggumpalan protein susu atau kasein, E. Otot sphincter pylorus membuka. Nah, ini yang ditanyakan peristiwa yang terjadi ya. Pada usus 12 jari hanya terdapat 2 aliran, yaitu dari hati atau getah empedu dan enzim dari pankreas. Nah, getah empedu mengandung natrium glukonat untuk mengemulsikan lemak dan membantu penyerapan vitamin K. Sedangkan natrium bikarbonat yang dihasilkan pankreas berguna untuk mengaktifkan tripsinogen untuk menghasilkan tripsin. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah A ya. Tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin. Nomor berikutnya nomor 17. Manakah pernyataan yang paling benar berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia? Nah, ini kita disuruh memilih yang paling benar ya, yang paling benar dari pernyataan di bawah ini. A. Tekanan pada vena kuat sehingga aliran darah lebih cepat. B. Pada pembuluh kapiler, vena dijumpai klep sehingga darah tidak mengalami aliran balik menuju jantung. C. Semua vena membawa darah yang mengikat CO2 dan sisa-sisa metabolisme lainnya. D.
tinggi tekanan darah di arteri disebabkan oleh pemompaan jantung. E. Pertukaran gas terjadi pada seluruh pembuluh darah. Nah, kita lihat satu-satu yang A ya. Tekanan pada vena kuat sehingga aliran darah lebih cepat. Tidak ya. Tekanan pada vena itu lemah sehingga darah mengalir lambat dan jika terluka akan menetes. Itu yang vena ya. Jadi yang A bukan. Yang B, pada pembuluh kapiler pena dijumpai klep sehingga darah tidak mengalami aliran balik menuju jantung. Ya. Untuk pembuluh kapiler vena itu tidak memiliki klep ya, melainkan berhubungan dengan pembuluh kapiler arteri. Jadi yang pernyataan B juga salah. Yang C, semua vena membawa darah yang mengikat CO2 dan sisa-sisa metabolisme lainnya. Ini juga salah ya, karena vena itu mengedarkan oksigen ke jantung yang dilakukan oleh vena pulmonalis. Jadi yang C juga salah. Untuk yang D, tinggi tekanan darah di arteri disebabkan oleh pemompaan jantung. Nah, ini benar ya. Biasanya peningkatan darah pada arteri itu dapat disebabkan karena tingginya natrium dalam tubuh, kemudian bisa juga stres, kemudian hormon ADH, dan yang D ini, peningkatan denyut jantung. Jadi, nomor 17 itu yang paling benar itu adalah yang D. Nomor 18, olahraga teratur tapi tidak berlebihan baik bagi kesehatan. Mengapa kita harus bernapas lebih dalam ketika sedang berolahraga daripada ketika sedang beristirahat? A. Untuk mengurangi kadar karbon dioksida yang meningkat. B. Untuk mengambil lebih banyak udara ke dalam paru-paru. C. Karena otot-otot memerlukan lebih banyak energi. D. Karena jantung kita berdetak lebih cepat. E. Karena tubuh kita memerlukan lebih banyak udara. Nah, kita lihat lagi ya. Jika seseorang itu sedang berolahraga, itu dia membutuhkan pernapasan dalam karena ketika berolahraga, otot tubuh memerlukan banyak energi dalam proses respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob pada otot akan menghasilkan asam laktat atau asam lelah, makanya sering pegel ya. Kelelahan pada tubuh terjadi karena kurangnya oksigen pada otot tubuh, sehingga untuk mengurangi dampak tersebut dibutuhkan napas yang dalam untuk menambah kadar oksigen dalam tubuh. Jadi nomor 18 itu jawabannya adalah C, karena otot-otot memerlukan lebih banyak energi ya. Selain oksigen, kita memerlukan lebih banyak energi sehingga kita harus bernapas lebih dalam. Jadi nomor 18 itu jawabannya yang tepat adalah C ya.